Persib Bandung ubah jadwal latihan. Cerita dua pemain asing Persib saat liburan di Bandung. PSSI menjawab soal kompetisi. Dan berita dari klub-klub Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung merubah jadwal latihan. Persib yang seharusnya akan libur selama sepekan ternyata libur dipercepat. Rencananya Persib akan gelar latihan pada hari Kamis. Namun karena faktor keamanan, jadwal latihan pun digelar pada hari Jumat. Selain pergeseran waktu latihan, Persib pun akan pindah tempat latihan. Latihan yang semula akan digelar di Stadion GBLA kini dipindahkan ke Sport Center Arca Manik. Pelatih Robert Rene Albert membeberkan perihal ini. Kami sudah melakukan pertemuan dengan manajemen klub. Kami memutuskan untuk mempercepat masa libur. Rencananya kami akan latihan pada hari Kamis. Namun karena faktor keamanan, jadi kami mulai latihan pada hari Jumat, ujar Robert Rene Albert. Lebih lanjut, Rene Albert mengatakan, kami tak bisa gunakan Stadion GBLA untuk latihan. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki stadion itu. Jadi kami akan ke Arca Manik untuk latihan, ujarnya lagi. Ada cerita unik dari pemain asing Persib Bandung Nick Kuiper saat libur latihan kemarin. Pemain asal Belanda tersebut sempat diberhentikan polisi di jalan sebanyak 3 kali saat mengendarai sepeda motor. Ia mengaku lebih senang menggunakan sepeda motor saat aktivitas ketimbang mobil. Selain lebih efisien, jalanan kota Bandung yang macet pun menjadi alasan Nick lebih senang menggunakan sepeda motor. Nick mengatakan saat itu ia diberhentikan polisi karena tahu ia WNA. Namun ia memiliki SIM internasional dan surat kendaraan yang lengkap, akhirnya ia dilepaskan. Lalu ia diberhentikan lagi oleh polisi lain dan menanyakan hal serupa. Namun tak berselang lama ia kembali diberhentikan lagi oleh polisi. Ia pun segera mengeluarkan surat-surat kendaraan dan SIM-nya. Namun ternyata sang polisi hanya ingin berfoto selfie dengan dirinya. Ya, saya sudah hafal jalanan kota Bandung. Tidak perlu pakai maps lagi. Saya lebih senang menggunakan motor karena lebih efisien dan tidak macet. Saya pernah 3 kali berhentikan polisi karena saya punya SIM internasional dan saya dilepaskan. Tapi yang ketiga kali saya kaget karena sang polisi cuma mau berfoto selfie dengan saya karena dia tahu saya pemain Persib, ujar Nick Kuipers. Hal berbeda justru dialami gelandang asing Persib asal Filipina, Omid Nazari. Ia mengaku selama tinggal di Bandung, ia kerap kali mendapat pesan di akun Instagramnya dari para bobotoh wanita. Ada bermacam-macam tulisan di inbox Instagramnya. Mulai dari yang ngefans bahkan sampai mengajaknya menikah, dan yang lebih parah ada yang memintanya untuk tidur dengan wanita tersebut. Hal yang sama pun sering terjadi saat ia keluar rumah. Banyak para wanita yang menggodanya, bahkan tak jarang tanpa pamit langsung menciumnya. Hal ini wajar, selain kaya, Omid pun dikenal dengan ketampanannya. Jadi tak heran jika banyak wanita mengejar-ngejar dia. Selama saya perkuat Persib, entah sudah berapa banyak wanita yang mengirim pesan di Instagram saya. Mereka kebanyakan senang terhadap saya. Ada yang mengajak menikah hingga ada yang cuma mau tidur dengan saya.
Begitupun saat saya keluar rumah, saya pernah tiba-tiba dicium dan dipeluk oleh seorang wanita. Jujur saya risih. Saya tahu mereka senang terhadap saya, tapi saya belum pernah rasakan hal ini saat di klub lain. Saya memang belum paham dengan ucapan mereka, tapi aneh rasanya jika ada wanita yang mengajak saya tidur, ujar Omid Nazari. Omid sendiri diketahui telah memiliki kekasih asal Swedia. PSSI akhirnya memberikan jawaban atas ditundanya liga dan mengkonfirmasi soal kepastian liga. Menurut Ketua Umum PSSI Iwan Bule, PSSI tetap berencana akan menggelar liga. Namun format dan jadwal akan dibicarakan dengan sejumlah klub dan PT LIB. Iwan Bule mengatakan saat ini PSSI masih menunggu izin dari kepolisian saja. Dirinya mengakui jika liga dihentikan akan menghambat bibit-bibit muda pemain di Indonesia dan tak baik buat tim nasional. Secepatnya kami akan gelar pertemuan dengan para klub dan PT LIB. PSSI tetap dengan rencana awal untuk menjalankan kompetisi. Tapi saat ini kami sedang menunggu izin saja dari kepolisian. Kompetisi harus tetap jalan. Ini demi tak terputusnya bibit-bibit muda di Indonesia. Kalau kompetisi tidak ada, tentu itu tidak bagus buat sepak bola Indonesia, ujar Iwan Bule. Namun sepertinya kepolisian akan sulit memberikan izin. Pasalnya selain kondisi negara yang sedang kacau dan ditambah banyaknya demonstrasi, adanya gelaran pilkada pun akan menyita perhatian pihak kepolisian. Tentu saja pernyataan Ketua Umum PSSI ini disambut antusias oleh sebagian klub. Namun tak sedikit yang meragukan kompetisi bisa digelar. Seperti Barito Putra dan Persebaya yang sanksi jika liga bisa digelar. Pasalnya selain waktu yang mepet, kondisi di Indonesia yang tak memungkinkan menggelar liga. Tim Persela Lamongan merespon dingin pernyataan ini. Menurut pelatih Nil Maizar, tim Persela masih akan meliburkan pemainnya hingga dapat keputusan resmi dari PSSI. Hal itu pun sama yang diungkapkan oleh PSIS, Persipura, Persikabo, Persik Kediri, dan Persita Tangerang. Para klub ini masih tetap meliburkan skuadnya hingga dapat keputusan resmi. Namun para pengamat sepak bola mengatakan liga tidak akan segera digelar selama faktor keamanan dan kesehatan yang belum kondusif. Tapi faktor internal pun mempengaruhi. Faktor internal tersebut adalah klub-klub anak emas PSSI belum lengkap skuadnya. Seperti Arema yang ditinggal kembali 2 pemain asingnya dan belum dapat pengganti, Persija yang belum bisa menaturalisasi McLeod, dan Madura yang belum dapat 1 pemain asing lagi. Nanti ketika para klub ini telah siap skuadnya, maka liga pun akan segera bergulir. Begitulah skenarionya. PSM Makassar akhirnya ditinggal 2 pemain asingnya. Ia adalah bek asal Lebanon Hussein Eldor. Eldor memilih hengkang ke klub Al-Ansor SC di Lebanon karena kompetisi di Indonesia tidak jelas. Sedangkan 1 pemain lagi yaitu Giancarlo Rodriguez pun menyatakan mundur. Hal ini ia tulis di akun Instagramnya. Jika benar 2 pemain asing ini mundur dari PSM dan PSM belum dapatkan pengganti, ini akan sedikit menguntungkan tim Persib Bandung yang dijadwalkan akan menjadi lawan pertama. Namun seperti biasa, Persib pasti tak akan dikasih kemudahan. Jadwal pun pasti dirubah. Persib kemungkinan tak akan bertemu dengan PSM Makassar. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.